Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Ibu Afiati Handayu SPD MPD serta teman-teman semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita semua dapat melakukan pembelajaran ini dengan baik walaupun secara daring. Di video kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang paragraf. Sebelum ke materi, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Zakiyah Nabila Sutopo dengan NIM 213141040. Yang kedua Ara Rasita Dewi dengan NIM 213141046. Dan yang terakhir saya sendiri Puspa Anggreheni dengan NIM 213141050. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai materi paragraf yang tersusun dari 1. Pengertian paragraf, 2. Jenis paragraf, 3. Syarat paragraf, 4. Cara pengembangan paragraf, dan yang terakhir, contoh paragraf. Materi pertama yaitu pengertian paragraf. Pengertian paragraf menurut para ahli. Yang pertama menurut Ramlan tahun 2010. Paragraf merupakan bagian dari suatu kalimat yang tersusun atas sejumlah pilihan kata yang membentuk kalimat. Yang kedua menurut Ahmadi tahun 1991. Paragraf yaitu kesatuan pikiran berupa gagasan atau perasaan yang memiliki kesatuan susunan yang teratur dengan kesatuan yang lebih kecil atau kalimat. Yang ketiga menurut Lamuddin Finoza tahun 2004. Paragraf merupakan bentuk bahasa yang di dalamnya terdapat unsur penggabungan dari beberapa kalimat yang membentuk suatu kesatuan yang utuh pada suatu karangan. Yang keempat menurut Arifin dan S. Amran Tasai tahun 2006. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang membahas suatu gagasan atau topik utama. Pengertian paragraf secara umum. Paragraf merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Materi yang kedua yaitu jenis paragraf yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ara Rasita Dewi. Saya Ara Rasita Dewi akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terbagi menjadi dua, yaitu jenis paragraf berdasarkan tujuan dan jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Jenis paragraf berdasarkan tujuan. Yang pertama, paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Yang kedua, paragraf deskriptif. Pengertian jenis paragraf deskriptif adalah paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas sehingga pembaca mendapat gambaran objek yang nyata. Yang ketiga, paragraf ekspositif. Pengertian paragraf ekspositif, jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali atau reteller. Yang keempat, paragraf persuasif. Pengertian jenis paragraf persuasif adalah yang menempatkan gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuatu sesuai yang dimaksud oleh penulis. Yang kelima, paragraf argumentatif. Jenis paragraf yang menyampaikan ide, gagasan, atau pendapat dari sang penulis terhadap isu tertentu disertai dengan data dan fakta. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. Jenis paragraf deduktif memiliki ciri yang ditemukan, yakni gagasan utama atau ide pokok berupa pernyataan umum. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf yang berkebalikan dengan paragraf deduktif,
yakni gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Jenis paragraf induktif pasti diawali dengan penyebutan peristiwa khusus atau penjelasan berfungsi untuk mendukung gagasan utama. Baik, materi ketiga yaitu syarat paragraf yang akan disampaikan oleh rekan saya, Puspa. Materi yang ketiga yaitu syarat paragraf. Syarat paragraf yang pertama adalah kesatuan. Yang dimaksud kesatuan yakni suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Yang kedua, kepaduan. Yang dimaksud kepaduan adalah kekompakan hubungan antara suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf yang baik dan padu. Kepaduan sebuah paragraf dibangun dengan memperhatikan beberapa hal, seperti pengulangan kata kunci, penggunaan kata ganti, penggunaan transisi, dan kesejajaran atau paralelisme. Yang ketiga yaitu kelengkapan. Kelengkapan yang dimaksud di sini ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Paragraf yang hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap. Apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan-pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. Syarat yang keempat yaitu panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagian tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran. Dalam menentukan panjang paragraf memperhitungkan 4 hal, yaitu penyusunan kalimat, penonjolan kalimat, pengembangan detail-detail penjelas yang tepat, dan penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Saya Zakia Nabila Sutopo akan menerangkan tentang pola pengembangan paragraf. Pertama ada cara pengembangan. Pengembangan paragraf berkaitan dengan kemampuan memerinci secara maksimal gagasan utama paragraf ke dalam gagasan bawahan, dan kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan teratur. Pengembangan paragraf baik pada hal memerinci ide utama maupun mengurutkan rincian-rincian dengan teratur dapat diwujudkan melalui penggunaan cara atau pola pengembangan paragraf. Lalu ada langkah pengembangan. Menurut Syafi'i, untuk memerinci gagasan utama dan mengurutkan gagasan bawahan, yang perlu ditempuh ada 3 langkah. Yang pertama, memikirkan pandangan baru utama yang akan ditulis. Yang kedua, memikirkan informasi yang logis, yaitu mengembangkan paragraf sesuai dengan fungsi dan posisi. Dan yang ketiga, memikirkan perihal cara memberikan informasi. Pola pengembangan paragraf. Yang pertama, klimaks dan anti klimaks. Paragraf yang menggunakan dasar klimaks, ide pokoknya dirinci menjadi beberapa gagasan bawahan. Gagasan bawahan itu disusun sedemikian rupa dengan cara menempatkan gagasan yang kurang tinggi kepentingannya pada bagian awal, diikuti dengan gagasan yang lebih tinggi kepentingannya, dan diakhiri dengan gagasan yang paling tinggi kepentingannya. Variasi dari klimaks ialah anti klimaks, di mana ini adalah kebalikan dari klimaks, yaitu dia menggunakan gagasan yang paling tinggi kepentingannya pada bagian awal, diikuti gagasan yang lebih rendah kepentingannya, dan diakhiri dengan gagasan yang paling rendah kepentingannya. Yang kedua ada sudut pandangan. Paragraf yang menggunakan pengembangan sudut pandangan, uraian ide yang dikemukakan didasarkan pada penglihatan atas sesuatu atau pemikiran atas sesuatu dari posisi tertentu. Yang ketiga ada perbandingan dan pertentangan. Paragraf yang menggunakan pengembangan perbandingan, gagasan yang dikemukakan bertolak dari segi-segi tertentu yang menunjukkan kesamaan-kesamaan dari 2 hal atau lebih. Sebaliknya, apabila paragraf mengungkapkan gagasan bertolak dari segi-segi tertentu yang menunjukkan perbedaan-perbedaan dari 2 hal atau lebih, disebut pengembangan pertentangan. Yang keempat, analogi. Paragraf menggunakan pengembangan analogi hampir sama dengan paragraf yang menggunakan pengembangan perbandingan.
perbandingan menunjukkan adanya kesamaan-kesamaan hal yang berlainan kelas, sedangkan pengembangan paragraf dengan analogi digunakan untuk membandingkan sesuatu yang kurang dikenal oleh umum dengan sesuatu yang telah dikenal oleh umum. Yang kelima ada contoh. Paragraf yang menggunakan pengembangan dengan contoh, ide pokok yang diungkapkan dengan paragraf. Dalam paragraf dijelaskan dengan gagasan bawahan yang berupa contoh. Contoh itu berfungsi untuk memperjelas maksud ide pokok yang telah diungkapkan. Contoh dipakai untuk memperjelas tersebut biasanya hanya satu atau lebih, disesuaikan dengan kejelasan yang dimaksudkan. Yang keenam ada klasifikasi, ialah pengelompokan hal-hal yang dianggap mempunyai kesamaan-kesamaan tertentu. Dalam klasifikasi ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mempersatukan satuan-satuan ke dalam suatu kelompok dan memisahkan kesatuan-kesatuan tersebut ke dalam kelompok yang lain. Dengan demikian, paragraf yang dapat dikembangkan dengan cara klasifikasi apabila gagasan-gagasan yang akan diungkapkan dalam paragraf tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan-kesamaan tertentu. Yang ketujuh ada umum khusus. Paragraf dapat dikembangkan dengan cara menempatkan ide pokok pada awal paragraf, sedangkan rincian ide penjelas dapat terdapat dalam kalimat-kalimat berikutnya. Paragraf seperti itu bersifat deduktif, yaitu umum khusus. Sebaliknya, rincian penjelas bisa diungkapkan lebih dulu dan diakhiri dengan generalisasinya. Paragraf demikian bersifat induktif. Yang kedelapan ada sebab akibat. Paragraf yang menggunakan pengembangan sebab akibat, ide pokok yang diungkapkan berkedudukan sebagai sebab, sedangkan ide-ide penjelasnya berfungsi sebagai akibat. Sebaliknya, akibat bisa juga berkedudukan sebagai ide pokok. Untuk memahami sepenuhnya akibat yang perlu diungkapkan sejumlah sebab sebagai rincian ide penjelasnya. Yang kesembilan ada proses. Paragraf yang menggunakan pengembangan proses, gagasan yang akan diungkapkan merupakan suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menghasilkan sesuatu. Dan yang terakhir ada definisi. Paragraf menggunakan pengembangan definisi apabila gagasan yang akan diungkapkan merupakan suatu istilah. Agar istilah itu dapat dipahami oleh pembaca, istilah tersebut didefinisikan. Definisi yang digunakan biasanya merupakan definisi luas, bukan hanya definisi formal biasa. Definisi yang hanya menerangkan etimologi kata atau definisi yang hanya menerangkan sinonimnya saja. Contoh paragraf. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat tajam dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahwa tahun ini disebut-sebut lebih parah dari kasus-kasus yang terjadi di awal tahun sebelumnya. Penyalahgunaan narkoba yang terjadi tahun ini disebabkan oleh derasnya penyelundupan narkoba yang masuk ke Indonesia. Ini adalah contoh paragraf dengan pola perbandingan pertentangan. Yang kedua, handphone sangatlah berguna untuk kehidupan manusia. Di sini dijelaskan handphone atau smartphone adalah suatu bentuk pengembangan terbaru dari teknologi telepon nirkabel. Handphone punya banyak kegunaan, di antaranya mencari informasi, berkomunikasi, dan juga sebagai hiburan dikala sedang jenuh. Ini adalah contoh paragraf dengan pola definisi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.